Jalan Bareng Cagup kali ini membahas permasalahan di Banten, saudara, bersama dengan calon gubernur Banten nomor urut 1, Airin Rahmidiani. Apa saja kira-kira terobosan yang ingin dilakukan Airin di Banten? Berikut Jalan Bareng Cagup. Terutama Tangsel, kan dulu udah ada janji mau MRT masuk. Mungkin saya tambah kencengin lagi. Banten adalah salah satu provinsi yang tidak bahagia. Ya. Oh, kontrakornya masih ya? Sudah. Oh, masih ya? Masih. Outfitnya sama terus. Hari ini kan kampanye, lagi masa kampanye. Jadi sebisa mungkin saya pasti pakai baju ini. Ini seragamnya. Mas Yati, Damang. Saya alhamdulillah, hatur nuhun. Ini tadi energinya kayaknya nggak Ya. habis-habis. Ya. Dari sebelum kampanye sebenarnya udah keliling kan? Udah ya, Berapa sih alhamdulillah. targetnya? Biasanya 7, 8, sampai 10, 12. Sehari? Ya, tergantung. Alhamdulillah dapat kok. Bisa ya? Bisa, alhamdulillah. 24 jam dari satu titik sekitar sejam pindah-pindah gitu. Kadang kalau jaraknya deket kan nggak begitu makan waktu. Jadi Hmm. biasanya kita cuma setengah jam sih sebetulnya Oh, silaturahminya. Apalagi kalau di Tangsel kan mereka udah paham, udah mengerti, nggak perlu ada dialog lagi. Tapi kalau di tempat-tempat yang baru, biasanya kita buka dialog sambil saya dengerin apa yang menjadi persoalan, apa yang jadi harapan masyarakat. Belanja masalah. Ya, itu Dari perlu. sekian lama udah berapa? 2 bulan ada jalan? Oh, lebih ya? Setengah lebih. Oh, 1,5. Ya, Oke, lebih. berarti belanja masalahnya udah banyak banget kan? Alhamdulillah dari 1.552 desa kelurahan, Oke. udah sisanya tinggal 14 lagi. Dari waktu-waktu itu belanja masalah dua deh. Ya. Prioritas masalah yang jadi prioritas TRI ketika Ya. nanti akhirnya dilantik jadi gubernur. Tangerang Raya pasti urusan sekolahan, SMA SMK yang masih belum memenuhi kuota karena kebanyakan masih banyak yang ingin sekolah negeri. Makanya tadi konsep saya bilang bangun SMA SMK negeri baru, tambah Oke. ruang kelas, tapi kita ada beasiswa subsidi kepada anak-anak Banten yang di sekolah-sekolah swasta. Apa yang didapat di anak negeri, berapa rupiahnya sedang kita hitung, itu otomatis juga anak Banten yang sekolah swasta harus dapat gitu. Oh, Konsepnya itu. disamain. Karena kalau di SMA SMK negeri yang di Banten kan hari ini konsepnya sebenarnya udah gratis Ya. uang pangkal, iuran bulanan dan yang lainnya. Nah, ini yang didapat sama anak negeri, anak swasta juga harus bisa didapat karena mereka juga kan anak Banten. Jadi Oke. anak-anak Banten yang penting punya kartu keluarga masuk di kartu keluarga di Provinsi Banten. Kayaknya visi saya adalah Banten maju bersama. Maju bersama. Ya. Karena ada kesenjangan Ya, itu kan ya, ada Utara. kebersamaan. Apa ide yang paling konkret Aha. yang untuk biar gapnya nggak terlalu jauh gitu, Iya. mempersempit. Apa yang dibutuhkan mereka kita kerjakan. Karena hasil saya keliling ke lapangan, yang tadi saya bilang, Banten Selatan itu butuh infrastruktur jalan poros Oke. desa. Untuk wilayah Tangerang Raya butuh pendidikan kesehatan. Jadi itu semua sama kan, pendidikan juga sama. Nggak mungkin pendidikan juga di Kabupaten Lebak Pandeglang. Tapi yang menarik, di beberapa wilayah selatan itu bahkan ada ruang kelas yang kurang. Karena cenderung mereka nggak mau sekolah. Nah, saya sempat dorong kan rata-rata sekolahnya juga kan masih di bawah 12 tahun. Ada saya menemukan di lapangan, kenapa nggak mau sekolah? Ya ngapain Bu capek-capek, orang ntar juga jadi petani, ntar juga jadi ibu rumah tangga, dan ini harus kita dorong. Beda Gitu. bener, rasa berbeda. Jadi itu juga tentu PR tantangan buat saya, dan juga tentang dengan kabupaten kota untuk mendorong masyarakat mau bersekolah. Kalau jadi petani, petani yang pinter, ibu rumah tangga yang pinter. Jadi pidato saya pasti akan berbeda antara daerah Tangerang Raya dengan daerah selatan. Bahkan saya pernah di satu titik lokasi, jalannya rusak. Mereka ngucapin terima kasih, syukur nikmat sama Allah katanya. Kalau bersyukur. Udah diperbaiki jalannya 15 meter, tapi masih ada 2,5 kilometernya, coba bayangkan. Ini kalau di Tangsel ya, kalau di Tangsel saya hari ini pensiun, udah diprotes, bukan diprotes juga, Bu Airin, jalan lubang, Bu Airin. Masih ada. Karena warganya pintar, cerdas, sehingga akhirnya membuat kita menjadi aware, membuat kita sadar bahwa ini jabatan amanah. Tapi di depan Ya. warga nih, pernah nggak sih? Mulu-mulu deh ini warga. Bentar. Kita tunggu, jujur nggak nih? Udah biasa, karena buat Udah saya, biasa. namanya juga anak minta sama orang tua kayak gitu. saya. Ya, Anaknya banyak ya? tapi kadang-kadang pas sudah dibilangin, Ibu cuma punya uang segini ya, terima juga sih gitu. Bener nggak Bu? Ya. Bener terima aja. Enggak. Iya kita terima, tapi tahun depan ya Bu. Tetap Gitu ya. ditagih gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya seneng. Makanya saya pengen masyarakat Banten juga sama kritisnya, karena saya merasakan betul proses kalau masyarakat mencintai kotanya, mencintai kabupatennya, maka proses pembangunan akan lebih cepat. Kita ada di lokasi berikutnya. Ini masih di sekitar Mondokaren ya? Ya, sekitar Pondokaren. Karena hari ini kita titiknya di wilayah Tangerang Selatan. Oh, wilayah Biar sini. kita capai semuanya, saya minta selalu ke tim jaraknya jangan terlalu jauh. Ini bicara soal balik lagi ke program-program nih ketika misalkan jadi gubernur Banten.
satu hal juga yang jadi sorotan adalah soal kemiskinan. Iya. Di sini kan tingkat kemiskinannya luar biasa Iya, ya, Bu. iya. Utamanya di daerah selatan ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya kalau yang Teh Airin lihat, apa sih yang salah? Ya, yang pasti belajar pengalaman saya 10 tahun di Tangsel. Tangsel ini kan angka kemiskinannya paling rendah. Bahkan pernah Menteri Keuangan menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Banten terendah se-Indonesia. Oh. Jadi yang penting adalah data. Jadi data itu penting agar program kita tepat sasaran. Jadi kita harus betul-betul mendata real, orang miskin itu ada di mana saja, program apa yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, salah satu yang berikutnya, kita dorong anak-anak muda harus mampu menjadi entrepreneur. Peningkatan para pelaku UKM, UMKM naik kelas. Belum tentang izin usaha dan yang lainnya, dan juga marketing pemasaran. Itu juga akan menjadi fokus, karena peningkatan para pelaku UKM, UMKM, mendorong orang untuk bisa berwirausaha. Kita juga punya potensi pondok pesantren salafi modern, santri inovator. Mudah-mudahan itu pun juga membuat kemandirian dari masyarakat untuk bisa, yang tadi Mas Jati bilang, kita berikan kayunya. Infrastruktur tidak hanya soal jalanan rusak, karena ya kalau ke Banten, saya kalau sampai ke dalam-dalam, pasti ketemu lah jalan rusak mau apa, dan itu tadi janjinya udah akan dibenahi. Infrastruktur lainnya, apa yang menjadi prioritas selain jalan? Yang pasti untuk wilayah Tangerang Raya, kita terutama Tangsel, kan dulu udah ada janji mau MRT masuk. Ini ntar saya tambah kencengin lagi nih, karena sampai hari ini... Katanya beneran mau masuk kan? Iya, cuman masuknya kapan. Maaf ya. Tugasnya Airin ini. Dan jangan ragukan kalau saya udah cerewetnya kayak apa gitu kan. Itu. Terus yang kedua, persoalan misalnya kayak kita mudah-mudahan kan sebagai aglomerasi dari pemerintah DKI kan, yang hari ini menjadi daerah khusus Jakarta, juga mudah-mudahan nanti yang kayak busway, permintaan di Kota Tangerang agak tembus sampai ke Tangerang Selatan, ke Kota Tangerang gitu kan, kalau Tangsel soal MRT. Terus misalnya untuk wilayah daerah Lebak Pandeglang, kita pengen reaktivasi kereta api. Oke. Dari semua masalah-masalah yang ada, mungkin itu ya, ini mungkin jadi penyebab, karena BPS itu merilis bahwa Banten adalah salah satu provinsi yang tidak bahagia. Iya. Tahu itu ya, Teh? Tahu. Iya, tahu. Karena banyak susahnya ya, Bu. Ibunya langsung curhatin gitu. Itu gimana bikin masyarakat Banten nanti bisa bahagia di bawah kepemimpinannya, Teh? Iya. Yang pasti Ibu Ustazah suka bilang sama saya, bahagia itu ada di hati dan pikiran kita. Itu kan kadang-kadang kan indikatornya kan kita juga agak, sempat saya di awal-awal, apa ya indikatornya gitu. Tapi setelah saya buka, indeks yang dikeluarkan oleh BPS, ujung-ujungnya kesejahteraan. Oh, soal ekonomi. Jadi ternyata soal ekonomi, kepuasan terhadap mereka penghasilan, dan yang lainnya. Ya berarti balik lagi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lapangan kerja, peningkatan para pelaku UKM, isu lingkungan juga ini tentu harus kita lakukan. Itu masyarakatnya sudah dikasih program-program biar bahagia. Nah, Teh Airinnya so far bahagia masih? Ya haruslah. Kira-kira bahagia nggak, Bu? Bahagia. Ibunya bahagia, Teh Airin bahagia nggak? Amin insya Allah. Bahagia dunia akhirat ya, Bu. Nonton drakornya masih nggak? Masih lah. Oh, masih ya? Masih. Kapan di mobil? Iya, makanya di mobil pasti ada. Oh iya tadi ya, lihat tadi ada pet ya. By the way, saya itu selalu melihat kayaknya dejavu gitu kalau ngelihat Teh Airin. Outfitnya sama terus. Karena, ini emang begitu? Kalau hari ini kan kampanye, lagi masa kampanye, jadi sebisa mungkin saya pasti pakai baju ini. Ini seragamnya? Yang seragam yang sama dengan surat suara, minimal Ibu ingat saya terus ya Bu ya. Jadi punya berapa? Ada deh. Kayaknya banyak banget loh. Tapi yang pasti bukan satu lusin, orang seharinya seminggu cuma 7 hari. Habis 1 hari gue rasa kayak gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih Teh Airin sudah mau ngobrol-ngobrol sama SCTV. Sehat selalu, semoga apa yang dititipkan bisa amanah nanti ya. Amin, doakan. Amin. Teh Airin Rahmidiani, Jati Dharma pamit, sampai jumpa. Ya, makasih ya doanya.